Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa STI Surakarta, ketemu lagi saya Eko Trianto, SEMM pada mata kuliah Praktikum Anggaran. Baik, pada video kali ini kita akan bahas RPS dan kontrak kuliah kita selama 1 semester ke depan. Baik, mata kuliah kita adalah Praktikum Anggaran ya, semester 5. Bobot SKS-nya ada 2 SKS, program studi S1 Akuntansi, nama dosen saya Eko Trianto, SEMM, instansi STI Surakarta. Mata kuliah Praktikum Anggaran akan berjalan selama 16 kali pertemuan, 2 pertemuan untuk UTS dan UAS, sehingga 14 kali pertemuan efektif untuk pembahasan materi tahun akademik 2023-2024. Apa itu praktikum anggaran? Jadi praktikum anggaran ini adalah implementasi atau prakteknya dari mata kuliah anggaran. Jadi harusnya kita nanti dapat teori tentang anggaran dulu, baru bisa melakukan atau membahas masalah praktikum anggaran. Nah, di dalamnya ya ada cakupan materi yang akan kita bahas, diantaranya adalah anggaran penjualan, anggaran produksi, anggaran biaya produksi, anggaran laba rugi, anggaran kas, dan anggaran laporan posisi keuangan. Nah, manfaat dari mata kuliah ini, setelah mengikuti mata kuliah ini, ya, teman-teman diharapkan mampu untuk menyusun anggaran perusahaan sendiri, ya kaitannya dengan anggaran penjualan, anggaran produksi, anggaran biaya produksi, anggaran laba rugi, anggaran kas, dan anggaran laporan posisi keuangan gitu. Nah, bagaimana strategi dan metode perkuliahan kita? Jadi kita nanti ada modul kasus ya. Jadi sudah ada di sana satu buku khusus kasusnya untuk semua anggaran yang sudah kita sebut di atas. Nah, metode kita itu nanti mulai dari modul kasus, kita juga dibantu dengan Google Classroom ketika nanti ada materi ataupun tugas yang kita share. Kemudian jika tidak memungkinkan untuk offline, kita ada pertemuan online ya. Kemudian atau ada LMS dan WhatsApp group gitu ya. Nah, yang jadi utama ketika kita nanti offline itu adalah kita akan lakukan presentasi setiap kasus. Jadi nanti teman-teman mahasiswa kita bagi untuk menyajikan. Jadi dari teori anggaran, kemudian kasus yang disajikan, kira-kira teman-teman bisa nggak nanti menyelesaikan itu, kita diskusikan dengan presentasi di awal. Kemudian ya, jadwal kita selama 14 kali pertemuan. Yang pertama kita akan bahas masalah kasus di perusahaan pada anggaran penjualan. Kemudian yang kedua kita akan membahas tentang metode penyusunan anggarannya, pakai metode apa saja gitu ya. Kemudian kita akan menyelesaikan kasus anggaran produksi. Yang keempat, anggaran biaya produksi. Pertemuan kelima, anggaran bahan baku. Pertemuan keenam, anggaran tenaga kerja. Kemudian anggaran BUP di pertemuan ke-7. Kemudian di pertemuan ke-8 nanti ada UTS ya. Nah, pertemuan ke-9 berarti ini efektif untuk materi ke-8, anggaran laba rugi. Nah, kemudian ke-9 anggaran kas, 10 anggaran laporan posisi keuangan, 11 anggaran saldo aktiva, kemudian 12 anggaran saldo pasiva, 13 laporan posisi keuangan atau neraca. Nah, yang terakhir kita akan cek keseluruhan kasus kita di lembar jawabnya, kita cek and balance di pertemuan ke-14. Jadi pas efektif untuk belajar 14 kali pertemuan. Pertemuan terakhir nanti ada UAS ya. Baik, bahan ajar kita pakai buku dari Salemba 4 ya, karena dari Bapak Catur Sasongko, judulnya Praktikum Anggaran. Ini nanti boleh didapat ya, kita akan bahas di di kelas lah nanti seperti apa kita dapatkan modul ini. Baik, untuk komponen penilaian ada 5 komponen yang saya terapkan untuk menilai sehingga total nilai mahasiswa nanti
bisa 100%, mudah-mudahan bisa maksimal ya. Yang pertama ada tugas 15%, kemudian presentasi nilainya nanti 15% ya, kemudian keaktifan dan etika 20%, UTS 25% dan UAS 25%, sehingga total ada 100%. Nah, kira-kira kita akan bahas lebih lanjutnya nanti di ruang kelas. Jadi saya berharap apa yang kita sampaikan di awal menjadi tolak awal untuk kita bisa menyelesaikan kasus di praktikum anggaran, sehingga kontrak kuliah kita sepakat, kita tinggal jalan sampai dengan akhir perkuliahan. Seperti itu, terima kasih. Salam semangat dari saya, Eko Trianto. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.